Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Kekuatan adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan dalam perjalanan kehidupan kita. Karena tanpa kekuatan, kita tidak akan melihat sesuatu yang baik dalam hidup ini. Saya ambil contoh sederhana. Seorang yang menikah, dia harus menjadi seorang yang kuat dalam menghadapi tanggung jawab, misalnya dalam menghadapi persoalan. Nah, seringkali kita memang punya cinta yang cukup, misalnya, oh iya, saya mencintai dia dan saya akan menikah dengan dia. Tetapi apa yang terjadi ketika menghadapi persoalan, lalu kemudian mau lari dari masalah itu karena berkata, saya kan mencintai dia, kok masalah ini terjadi? Oh, mungkin memang bukan dipersatukan Tuhan kita. Mungkin dia bukan jodoh saya. Buktinya saya ada menghadapi masalah ini. Nah, jawabannya bukan apakah dia jodoh saya atau tidak, tapi persoalannya, adakah kita kuat menghadapi masalah? Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kadangkala persoalannya bukan masalah kita yang terlalu besar, tapi kitanya yang gak punya kekuatan untuk menghadapinya. Orang-orang sukses bukan orang-orang yang sempurna, tapi ini yang saya percaya, orang-orang sukses adalah orang-orang yang kuat. Tanya sama orang-orang yang sukses, apakah dia menghadapi masalah, apakah dia menghadapi persoalan. Saya percaya setiap orang yang sukses pasti menghadapi masalah, pasti menghadapi persoalan, pasti menghadapi masa-masa yang sukar. Tetapi dia lewati dengan kekuatan, dia lewati dengan kepastian, dia lewati dengan keyakinan bahwa dia sanggup menghadapinya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apatah lagi kita akan punya Tuhan, kita akan punya jaminan firman bahwa dia tidak pernah meninggalkan kita, bahwa dia selalu berikan yang terbaik. Dia tidak pernah beri batu untuk anak-anaknya yang minta roti. Bahkan dia janji satu utas rambut kita pun tidak akan jatuh ke tanah tanpa seizin Tuhan. Waktu kita tahu dia menjanjikan segala sesuatu yang baik itu, kenapa kita nggak teguh kuat berdiri menghadapi segala perkara dengan satu keyakinan, jika Allah di pihak kita, aku cakap menanggung segala perkara. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kita untuk menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, mujizat, dan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang kekuatan, khususnya dalam menghadapi aniaya. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, setiap orang yang percaya kepada Kristus harus melalui aniaya. Nah, aniaya di sini tidak selamanya secara fisik. Kadang-kadang kita kalau mendengar kata aniaya, yang timbul dalam pemikiran kita adalah wajah yang bengkak-bengkak, darah yang mengalir dari seluruh tubuh. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada kalanya ada orang-orang yang harus mengalami aniaya secara fisik. Ada orang-orang yang bahkan gerejanya dibakar. Ada banyak orang yang sementara dia sedang ada di dalam rumah, rumahnya diserbu lalu dibakar massa. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bisa saja hal-hal aniaya fisik itu terjadi. Tetapi yang sering kali terjadi justru bukan aniaya fisik, tapi aniaya kejiwaan. Ketika engkau mengasihi Tuhan, engkau ditinggalkan oleh orang yang kau kasihi, lalu mulai berkata, wah, dia semenjak hidup dengan Tuhan, wah repot, apa-apa harus kudus, apa-apa harus kudus, wah saya gak bisa pacaran sama orang seperti itu. Engkau mulai ditinggalkan oleh orang yang kau kasihi. Kadangkala karena engkau mengasihi Tuhan, engkau udah gak mau lagi hidup dengan yang gak benar. Engkau ditinggalkan oleh rekan bisnismu, wah sekarang udah gak cool lah jalan sama dia lah. Diajak ke diskotik udah gak mau, diajak ke nightclub udah gak mau, karaoke sudah
sudah nggak mau apa-apa. Oh ya, saya mesti pulang ketemu istri, ketemu keluarga. Wah, udah nggak indah lagi lah bergaul dengan dia. Nah, soal aniaya kejiwaan ini kita jadi bahan omongan orang. Sok suci, sok rohani, dan segala atribut-atribut yang dunia coba pakai dalam hidup kita untuk mendatangkan kekecewaan dan tekanan. Tetapi kita harus kuat dalam menghadapi aniaya. Nah, kalau saudara lihat dalam 2 Timotius pasal 3 mulai dari ayat yang ke-10 dikatakan gini. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antioquia dan Iconium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang, perhatikan baik, setiap orang, dengar baik, setiap orang yang mau berhidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka akan menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang-orang yang telah mengajarkan kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi perhatikan, memang kata Alkitab, setiap orang yang mau hidup beribadah dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Jadi persoalannya bukan apakah saya menghadapi atau tidak menghadapi, tapi bagaimana saya kuat dalam menghadapinya. Nah, Paulus dari ayat bacaan ini menjelaskan bagaimana kita bisa memiliki kekuatan dalam menghadapi aniaya. Yang pertama, coba lihat ayat yang ke-10. Paulus jelaskan kepada Timotius, tapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Jadi yang pertama, bagaimana kita memiliki kekuatan dalam menghadapi aniaya? Yang pertama, kita harus mengambil contoh yang baik dari kehidupan ini. Paulus menjelaskan kepada Timotius, yang membuat engkau kuat karena engkau telah mengambil contoh dan teladanku dari segala kesabaranku, dari cara hidupku, dari kasihku, dari pendirianku, dari imanku, dari ketekunanku. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini persoalannya. Tahukah saudara, kadangkala jauh lebih mudah mengambil contoh yang negatif daripada mengambil contoh yang positif. Tahukah saudara, untuk menjadi orang baik membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk merubah kebiasaan kita yang buruk. Tapi tahukah saudara, untuk menjadi orang jahat hanya membutuhkan waktu sangat singkat. Engkau ketemu teman lama saudara yang sebetulnya sudah 3 tahun sudah tinggalkan dan saudara bisa jatuh lagi. Orang bisa bebas narkoba itu kadang-kala membutuhkan waktu berbulan-bulan saudara-saudara. Tapi setelah udah 2 tahun dia tidak pakai narkoba, tapi tiba-tiba lagi stres ketemu teman lama, bisa dalam waktu semalam itu hancur segala sesuatu yang berbulan-bulan dia bangun, bahkan bertahun-tahun. Jadi yang penting kita di sini belajar mengambil contoh yang baik dari kehidupan ini, supaya kita bisa tambah hari tambah kuat, kita tambah hari bisa tambah sempurna, kita tambah hari bisa tambah menyenangkan hati Tuhan. Jadi Paulus tekankan kepada Timotius, engkau telah melakukannya dan ini yang membuat engkau kuat. Jadi yang pertama, bagaimana kita kuat menghadapi masa aniaya, itu mengambil contoh yang baik dari kehidupan ini. Makanya Alkitab tegas bilang, pergaulan yang buruk menghancurkan kebiasaan yang baik. Keluar dari pergaulan yang buruk. Yang kedua, coba lihat ayat yang ke-14 dikatakan, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Jadi yang kedua, bagaimana kita kuat menghadapi aniaya, yaitu tetap berpegang pada kebenaran. Bukan hanya pada yang menyenangkan. Persoalan kita kadang-kala kita selalu mau berpegang pada yang menyenangkan buat kita. Saudaraku, yang menyenangkan tidak selamanya benar. Dan dengar baik, yang benar itu tidak selamanya menyenangkan. Tapi kalau kita terus berpegang pada kebenaran, akhirnya kita menyenangi kebenaran, kita menjadi satu dengan kebenaran, sehingga kita berani berkata, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Haleluya. Yang ketiga, coba lihat ayat yang ke-15. Di ayat yang ke-15 dikatakan, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman dalam Kristus Yesus. Jadi yang ketiga, bagaimana kita kuat menghadapi aniaya, yaitu kita harus hidup dekat dengan kitab suci. Hidup dekat dengan kitab suci. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, ada banyak orang ingin kuat tapi dia gak hidup dengan baca Alkitab. Sehingga apa yang terjadi? Dia akhirnya lemah. Karena saya percaya firman Allah adalah makanan rohani kita. Alkitab bilang apa? Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Jadi waktu kita diisi oleh firman Kristus, maka kita akan punya kekuatan untuk menghadapi aniaya. Jadi sekali lagi saya mau ulangi, bagaimana kita menghadapi
aniaya dengan kekuatan. Yang pertama, kita harus mengambil contoh yang baik dari kehidupan ini, belajar dari yang baik. Lalu yang kedua, tetap berpegang pada kebenaran. Yang ketiga, hidup dekat dengan kitab suci. Dan yang keempat, coba lihat ayat yang ke-16. Di ayat yang ke-16 dikatakan apa? Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Berarti yang keempat di sini, bagaimana kita kuat menghadapi aniaya? Kita harus siap dididik. Kita harus siap dikoreksi. Kita harus siap diberitahu kesalahan-kesalahan kita. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini yang seringkali membuat kita lemah. Kenapa? Kita nggak siap dididik. Baru menghadapi pendidikan kita mulai berkata, berat, sukar, susah. Tapi sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan bahwa aniaya itu harus dilewati oleh setiap kita yang mau hidup beribadah kepada Tuhan. Mungkin tidak aniaya secara fisik, tapi minimal secara emosional, minimal secara jiwa. Dunia mau tekan kita sampai akhirnya kita kecewa, sampai akhirnya kita lemah, sampai akhirnya kita pikir kok hidup ikut Kristus begini ya. Tapi saya mau ingatkan buat saudara sekalian, kalau kita mau siap, oh ya Tuhan ya, lewat semuanya ini saya dikoreksi oleh Tuhan, lewat semuanya saya dididik oleh Tuhan, lewat semuanya saya diajar oleh Tuhan, lewat semuanya dicabut segala hal yang gak beres dalam hidup saya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, maka aniaya justru membuat hidup saudara makin akrab dengan Tuhan. Aniaya justru membuat saudara makin melihat kuasa Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Sehingga Ayub bisa berkata begini, tadinya aku hanya mengenal Tuhan dari kata orang, tetapi sekarang setelah aku lewati masa aniaya, apa yang Ayub katakan begini, sekarang mataku sendiri memandang kemuliaan-Mu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita harus kuat dalam masa-masa aniaya. Tetap pegang teguh, berjalan dalam kemuliaan Tuhan, dan melihat kasih-Nya yang luar biasa. Bagaimana kita kuat menghadapi aniaya? Yang pertama, ambil contoh yang baik dari kehidupan ini. Yang kedua, tetap berpegang pada kebenaran. Yang ketiga, hidup dekat dengan kitab suci. Dan yang keempat, siap dididik, siap dibentuk, siap dikoreksi, siap untuk senantiasa menjadikan Kristus sebagai yang paling utama dalam hidup kita. Haleluya. Kalau saudara ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami. Karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa untuk setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Setiap saudara yang didoakan boleh taruh tangan kanan saudara di dada, dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba berdoa buat setiap pendengar sekalian, khususnya mereka yang taruh tangan kanan di dada karena sakit, karena berbeban berat, karena sedang menghadapi masa-masa yang sukar, atau mungkin mereka sedang menghadapi masa aniaya, mereka yang gak kuat menghadapi semuanya, secara jiwa, emosi tergoncang. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, jadikan kami orang-orang yang mengambil contoh yang baik, yang teguh berpegang pada kebenaran, yang dekat dengan firman Allah, yang siap dididik, dikoreksi, dibentuk oleh Tuhan, sehingga makin hari kami justru makin dekat dengan Tuhan. Bapa, jamah yang sakit, Bapa kuatkan yang lemah, Bapa bangkitkan yang jatuh, sehingga kami semua boleh kembali melihat kemuliaan Tuhan dan hidup dalam kuasa mujizat Tuhan yang luar biasa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu, Yesus kekuatan kita, sumber sukacita kita, Allah yang tidak pernah mengecewakan kita. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut. Dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.